karena dia ini nggak bisa pulih semenjak kematian Banes. Ini story sebentar guys. Jadi kali ini aku mau bawain cerita tentang Banes Mahmud yang mana dia ini dihilangkan nyawanya oleh keluarga besarnya hanya gara-gara dia ini ingin bercerai dari suaminya. Nah, Banes Mahmud ini lahir pada 16 Desember tahun 1985 dan dia ini lahir di Irak. Ayahnya ini bernama Tobakir Mahmud dan ibunya ini bernama Behya. Dia ini juga memiliki 4 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Dan keluarga Mahmud ini keturunan dari suku Kurdi, yang mana dalam suku ini itu semua gerak-gerik perempuan ini pasti akan diatur oleh yang laki-laki. Jadi semisal pakaian atau dengan siapa mereka bergaul, bahkan mereka menikah dengan siapa, semua itu ditentukan oleh ayahnya atau kepala keluarga. Tahun 1995 ketika Banes ini berumur 10 tahun, keluarganya ini memutuskan untuk pindah ke luar negeri, lebih tepatnya di Inggris, di London. Ayahnya ini adalah anak tertua dari 4 bersaudara, cuman kepala keluarga Mahmud ini dipegang oleh adik bungsunya yang bernama Ari Aga Mahmud. Alasan kenapa Ari Aga Mahmud ini memimpin kepala keluarga adalah karena dia ini adalah anak yang paling kaya di antara 4 bersaudara itu. Kakak tertua Banes ketika umur 16 tahun dinikahkan oleh seorang laki-laki yang usianya 15 tahun lebih tua, yang mana laki-laki ini adalah pilihan dari keluarga besarnya. Kemudian ada juga kakak Banes yang bernama Bekal. Bekal ini ketika umur 16 tahun memutuskan untuk kabur dari rumah karena dia ini nggak tahan dengan patriarki di keluarganya. Dia ini kabur dengan berpindah-pindah tempat dan kadang-kala dia ini juga menggunakan cadar agar nggak mudah dikenali. Bahkan ayahnya ini juga pernah mengancamnya kalau dia akan membunuh saudara-saudaranya dan ibunya jika dia tidak kunjung kembali ke rumah. Namun Bekal ini tidak mempedulikan gertakan ayahnya. Hingga akhirnya Banes ini berusia 17 tahun, yang mana udah waktunya dia untuk dijodohkan, dan keluarga besarnya ini menjodohkan dia dengan seorang laki-laki yang umurnya 10 tahun lebih tua. Alasan kenapa keluarga besarnya memilih laki-laki ini adalah laki-laki ini itu sangat taat dengan aturan-aturan suku Kurdi. Bahkan Banes ini mengatakan kalau calon suaminya ini adalah laki-laki yang kuno dan buta huruf. Nah, setelah menikah ternyata memang laki-laki itu bukan orang yang baik. Suaminya ini kasar dan Banes ini sering diajar habis-habisan karena dia merasa kalau Banes ini nggak menuruti apa kemauannya. Banes ini juga sudah pernah melaporkan ke polisi, hanya saja memang polisi ini nggak menanggapi kasusnya Banes. Keluarganya Banes ini sebenarnya tahu kalau Banes ini sering di KDRT. Hanya saja ketika Banes bilang kalau dia ingin bercerai, keluarganya ini melarangnya karena perceraian itu bisa merusak reputasi keluarga. 2 tahun kemudian Banes ini benar-benar nggak tahan dengan perlakuan suaminya dan dia pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya bulan Juli 2005. Nggak lama setelah itu Banes ini bertemu dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Sulemani. Banes ini menggambarkan kalau Sulemani ini adalah pria yang fleksibel dan dia ini juga nggak terlalu kaku. Dan yang paling penting dia ini juga tidak terlalu mengikuti aturan yang diterapkan oleh suku Kurdi. Meskipun Sulemani sendiri juga adalah suku Kurdi, hanya saja ayahnya dan pamannya ini nggak setuju ya, karena itu tadi Sulemani ini bukan orang yang taat terhadap aturan Kurdi. Dan ayah Banes ini juga sempat mengancam Banes agar Banes ini segera memutuskan hubungan dengan Sulemani. Cuman Banes tetap tidak memperdulikan gertakan ayahnya. Hingga pernah suatu ketika tetangga mereka ini memergoki mereka berdua, yaitu Banes sama Sulemani, berciuman di sebuah stasiun. Mendengar kabar itu tentu keluarga Banes ini merasa malu dan mereka pun akhirnya mengadakan rapat keluarga pada bulan Desember tahun 2005. Yang mana rapat ini tuh diadakan di rumah paman Banes, dan pada rapat itu diputuskan bahwa Banes dan Sulemani ini harus dihilangkan nyawanya karena benar-benar telah merusak reputasi keluarga. Karena pamannya ini menelpon ibunya yang ada di rumah, dan tanpa sengaja Banes ini juga mengangkat telepon yang dari dapur. 10 hari kemudian setelah rapat itu, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2005, Banes ini merasa nggak tenang karena dia merasa keselamatannya ini terancam. Dia pun akhirnya pergi untuk melaporkan ke polisi dan menyerahkan catatan-catatan yang berisi rencana untuk membunuhnya. Cuman hanya saja kala itu polisi ini masih tetap menanggapi aduannya Banes. Pada malam tahun baru 2006,
Polisi ini dipanggil ke sebuah kafe Wimbledon, tempat di mana Barnes ini jatuh pingsan dan tangannya ini juga penuh luka. Kemudian dia juga dibawa ke rumah sakit. Ketika sadar, polisi ini tanya ada apa dengan Barnes, dan Barnes ini bercerita kalau orang tuanya ini mengajaknya untuk pergi ke rumah neneknya. Dan ketika di rumah neneknya, dia ini dicekoki minuman keras oleh ayahnya. Setelah mabuk, ternyata ayahnya ini berencana untuk membunuhnya. Dan untungnya Barnes ini berhasil kabur. Dan bahkan dia ini juga sempat memecahkan jendela salah seorang tetangganya untuk meminta tolong. Hanya saja rumah itu kebetulan lagi kosong. Kemudian dia ini berusaha berlari lagi sehingga dia pingsanlah di depan kafe tersebut. Cuman polisi yang mendapat jawaban Barnes ini merasa nggak percaya dan menganggap bahwa Barnes ini orangnya manipulatif. Bahkan polisi ini sempat ingin mendakwa Barnes karena Barnes ini telah merusak properti orang lain. Barnes ini juga menceritakan kejadian barusan ke pacarnya, dan pacarnya ini juga merekam apa yang dikatakan Barnes. 22 Januari 2006, Barnes dan Sulaiman ini hampir diculik oleh beberapa orang. Untungnya penculikan itu berhasil digagalkan. Dan mereka ini juga sempat melapor polisi. Ini saja lagi-lagi polisi ini nggak memperdulikan laporan mereka. Cuman ketika Barnes ini menyebutkan 3 nama, akhirnya polisi ini menjadwalkan di tanggal 24 Januari agar Barnes ini kembali lagi ke kantor polisi. Hanya saja setelah ditunggu-tunggu, ternyata Barnes ini nggak pernah muncul. Ternyata di hari itu, pada pagi hari, orang tua Barnes ini sedang keluar rumah untuk mengantarkan adik perempuannya yang bungsu ini pergi ke sekolah, sekaligus mereka untuk berbelanja. Cuman nggak berselang lama, ternyata datang 3 orang laki-laki yang masuk ke rumahnya dan melecehkan Barnes. Hingga ketika Barnes ini sudah kayak udah lemas gitu, akhirnya mereka menjepit Barnes menggunakan kabel. Jenazahnya ini kemudian dimasukkan ke sebuah koper dan dibawa pergi ke sebuah rumah kosong dengan halaman yang sangat luas di Handsworth, Birmingham. Terus pada tanggal 25 Januarinya, Sulaiman ini menghubungi polisi karena dia ini nggak bisa menghubungi Barnes. Tapi cuman kali ini dia ini melaporkan lebih ke kepolisian metropolitan karena dia sudah nggak percaya dengan kantor polisi lokal. Dan ketika polisi ini datang ke rumah orang tua Barnes, mereka ini bilang kalau mereka ini adalah orang yang santai dan toleran. Bahkan mereka juga bilang kalau Barnes ini juga kerap keluar malam hari. Nah, polisi ini juga hampir percaya dengan ucapan orang tuanya karena orang tuanya Barnes ini adalah tipe-tipe orang yang taat beragama. Cuman kemudian Sulaiman ini juga memberikan rekaman Barnes yang mana Barnes ini juga hampir dibunuh oleh ayahnya. Akhirnya kepolisian pun mengadakan penggeledahan secara keseluruhan terhadap properti keluarga Mahmud, yang mana di sana mereka tuh masih berasumsi bahwa Barnes ini masih disekap. Cuman ternyata setelah dilakukan penggeledahan, Barnes tidak ditemukan dimanapun. Bahkan ponsel Barnes ini juga terakhir aktif tuh pada tanggal 23 Januari dan rekeningnya pun tidak ada riwayat penarikan. Polisi pun akhirnya mulai menginterogasi ayah Barnes dan pamannya, cuman sayangnya mereka ini nggak kooperatif. Dan ketika polisi ini mulai bertanya kepada tetangga-tetangganya, mereka ini juga berusaha menutupi peran dari para tersangka. Dan di sisi lain, polisi ini berhasil menemukan keberadaan begal, dan dari sinilah cerita tentang keluarga Mahmud ini mulai terbongkar. Dan juga didapatkan 3 tersangka yang masuk ke dalam rumah Barnes tadi itu adalah sepupu-sepupu Barnes, yang mana mereka adalah Muhammad Maridhama, kemudian ada Umar Hussein, dan yang terakhir ini ada Muhammad Saleh Ali. Muhammad Saleh Ali dan Umar Hussein ini sempat kabur ke Irak, dan mereka ini bersembunyi dengan dibantu oleh saudara-saudaranya, bahkan seorang aparat keamanan. Namun akhirnya mereka itu berhasil diekstradisi lagi ke Inggris, dan mereka semua ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Ketika persidangan, Sulaimani dan Bekal ini juga menjadi saksi bagaimana kejamnya mereka ketika di dalam keluarga. Bahkan Bekal dan Sulaimani ini juga sering mendapat ancaman karena jadi saksi di pengadilan. Dan Bekal ini juga tetap menggunakan cadar agar identitasnya ini lebih terlindungi, meskipun mereka ini sudah dalam perlindungan saksi. Nah, karena kasus kematian Barnes ini, kepolisian yang sebelumnya mengabaikan laporan-laporan Barnes, akhirnya mereka itu mendapatkan sanksi. Dan Bekal ini mendapat harga tertinggi, yaitu dia ini berhasil menikah dengan seseorang yang sangat menyayanginya. Kemudian untuk
Muhammad Sulaimani pada tahun 2016 lalu. Dia itu memutuskan untuk bunuh diri karena dia ini nggak bisa pulih semenjak kematian Barnes. Ini aja informasi yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga kedepannya aku bisa ngasih cerita yang lebih panjang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau kalian punya cerita horor jangan lupa kirim ke email aku. Jangan lupa klik subscribe dan bye bye. Terima kasih.